Maka saudaraku sekalian saya muliakan, jika ditanyakan apa rahasia dari musibah, apa hikmah dari musibah-musibah yang terjadi pada kehidupan kita ini, apa aja bentuknya musibah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wa thamarat fabasyiris sabirin." Wala nabluwannakum, nah itu ya, pakai lam taukid, pakai nun taukid di belakangnya. Wala nabluwannakum, dan sungguh-sungguh pasti kami akan benar-benar menimpakan kepada kalian kaum manusia bisyai'in, sedikit musibah kepada kalian. Tapi musibahnya itu pasti. Tidak ada sekali lagi orang yang bebas dari musibah. Semua orang pasti diberi musibah. Namanya hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun misalnya begitu ya. Itu nggak ada yang dari sejak lahir sampai dengan wafat, kalau umurnya sampai segitu, yang sehat terus. Tidak mungkin. Pasti ada waktunya diberi sakit. Cuman kadarnya sakit kan berbeza-beza setiap orang. Ada yang diberi sakitnya lebih banyak, ada yang diberi sakitnya sedikit, ada yang diberi sakitnya sakitnya ringan tapi sering. Ada yang diberi sakitnya berat tapi jarang-jarang, kan gitu ya. Ada yang sekali diberi sakit langsung bertemu dengan kematian. Jarang-jarang sakit yang ringan-ringan misalnya gitu. Saudaraku sekalian, orang yang sepanjang hidupnya nggak pernah sakit, Nabi Muhammad menjulukinya la khaira fiha. Ada dulu seorang perempuan, ayahnya sangat ingin anak ini dinikah oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Sangat ingin anak tersebut dinikah oleh Nabi Muhammad alaihissalam, perempuan. Dia kemudian minta, berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, anak saya nih Rasul, cantiknya luar biasa, baiknya luar biasa, ibadahnya luar biasa, nikahkan anak saya Rasulullah, nikahi anak saya." Nabi Muhammad pikir-pikir, boleh, kata Nabi gitu. Akhirnya kemudian Nabi Muhammad berkata, "Iya, oke, baik, saya akan menikahi anakmu." Karena bapaknya nih suka tawar-tawarkan terus. Gitu ya. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, "Oke, baik, saya akan nikahi dia." Bapaknya kemudian cerita, "Rasul, anak saya nih perempuan ini nih Rasul, dari mulai yang kecil sampai dengan saat ini tidak pernah sakit kepala." Kata Nabi, "Nggak pernah sakit kepala, Pak?" "Betul Rasul, tak pernah sakit kepala." Padahal biasanya kalau mikir terlalu berat aja kan sakit kepala ya. Berarti kalau perempuan nggak pernah sakit kepala, nggak pernah mikir jangan-jangan. Kata Nabi, "Betul, dia tidak pernah sakit kepala." "Tidak pernah ya Rasulullah." "Idzan la khairu fiha." Kata Nabi, kalau begitu tidak ada kebaikan darinya. Nabi kemudian tidak jadi menikahinya. Jadi alhamdulillah kita semua pernah sakit kepala kan? Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi seperti itu. Bahwa ujian itu pasti akan didapat. Wala nabluwannakum bisyai'in, sedikit aja tapi ujian tersebut. Sedikitnya artinya adalah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menimpakan satu ujian, satu musibah, satu perkara di luar batas kemampuan seseorang tersebut. Coba perhatikan saudaraku sekalian saya muliakan. Orang tuh kalau terderak kendaraan, kemalangan tuh, tertabrak, terlanggar, ya, ada kereta dengan kereta tertabrak, betul tertabrak, melanggar, iya, itu kan kemudian misalnya sampai dengan hancur semuanya, apa yang akan terjadi kalau orang tersebut masih hidup? Dibuat pingsan, dibuat tak sadarkan diri. Kenapa saudaraku sekalian? Kenapa dia tak sadarkan diri? Karena batas sakit itu ada batasnya, Allah beri kepada manusia. Di atas batas tersebut Allah akan buat seseorang pingsan. Orang tak sadarkan diri. Teman-teman saudaraku sekalian, dalam sakit macam apapun, kalau orang sudah tidak tahan terhadap sakitnya, Allah akan jadikan orang tersebut tak sadar.
Maka sakit yang kau derita, seberapapun sakitnya, berarti Allah tahu engkau masih sanggup menghadapinya. Sebab kalau tak sanggup lagi menghadapinya, Allah akan buat kita pingsan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan ada orang-orang tuh yang ketika kemudian dia dihantam satu musibah, dia tak boleh tahan hatinya. Padahal kalau dia mau sabar, kalau dia mau kembali kepada Allah, dia boleh tahan. Cuman dia bebankan pikirannya. Kena musibah lagi, beban lagi pikirannya. Terus saja seperti itu. Apa yang akan terjadi kalau Allah tahu bahwa itu sudah di luar batas kemampuan dia? Allah akan jadikan dia gila. Rahmatnya Allah, Allah akan jadikan dia gila. Saudara sekalian, karena dia sudah tidak mampu lagi menahan beban pikiran yang sedemikian beratnya. Maka kalau kita sedang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, pilih mana? Sabar atau gila? Insyaallah kita boleh pilih sabar ya. Kita tak mau gila kan? Saudara sekalian yang saya muliakan, iya betul, orang gila itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ahli jiwa yang mengatakan bahwa saya ketika melihat ada seorang yang gila datang ke rumah sakit begitu ya, ke hospital dia tuh, ke klinik dia rehabilitasi kegilaan, itu dia bilang saya tak nak buat dia kembali kepada alam dunia, karena saya melihat dia lebih bahagia di alamnya sana. Orang gila kan udah berhenti galau, sudah berhenti risau, sudah berhenti dari semua kesulitan-kesulitan dunia. Di Indonesia sana ada satu pondok pesantren khusus buat orang gila. Jangan terinspirasi ya. Itu kiainya atau kepala pesantrennya, mudirnya, kalau mau panggil santrinya bukan dengan namanya, tapi dia panggil macam begini, Sunan Gunung Jati. Nanti ada yang berdiri tuh, ada yang merasa dirinya Sunan Gunung Jati. Serius. Nanti dipanggil Syekh Siti Jenar ya. Ada yang merasa dirinya Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang satu diam aja tak berdiri-berdiri. Kamu udah dipanggil kok nggak berdiri-diri? Saya malaikat Jibril. Ya Allah. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita, sekali lagi ya. Jadi kalau Allah ngelihat, wah ini udah tak sanggup lagi nih, Allah akan buat dia gila. Atau kalau sakitnya badan, Allah akan buat dia pingsan. Kalau sakitnya pikiran, Allah akan buat dia gila. Maka saudariku sekalian yang saya muliakan, ini terhadap rahasia-rahasianya ujian nih, rahasia-rahasianya musibah apa-apa aja. Yuk kita lihat. Yang nomor 1, ujian itu penghapus dosa. Itu yang baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan. Ma min muslim asabat khusyukah. Kata Nabi, seorang muslim ketika terkena duri, tidaklah ia terkena duri kecuali Allah akan menjadikannya penghapus dari dosa-dosanya. Jadi ujian sekecil apapun adalah menghapuskan dosa. Maka kalau kita sedang diberi sakit perut misalnya, itu adalah Allah menyayangimu sehingga menjadikan dosa-dosa di perutmu digugurkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mungkin ada makanan syubhat masuk, mungkin ada makanan haram masuk, mungkin ada makanan yang kita makan orangnya tak ridho, kita bagi makanan tersebut masuk. Misalnya hal-hal yang berbahaya, kemudian Allah SWT buat perut kita ini kemudian sakit, adalah untuk menggugurkan dosanya perut kita. Makanya coba perhatikan yang sering sakit apa nih ya, gitu ya. Kalau yang sering sakit mata, rasa-rasanya dosa mata memang lebih banyak. Silahkan introspeksi diri. Oh, sakit tangan, suka cubit anak rasanya. Tuh udah kesel anak, gitu ya. Itu tuh tangannya akhirnya kemudian sama Allah dibuat sakit, tapi alhamdulillah untuk menggugurkan dosa dari tangan tersebut. Apapun aja dari jenis sakit itu menghapuskan dosa. Karenanya
Para ulama mengatakan, dan yang mengatakan juga bahwa ini adalah ucapannya Nabi Muhammad alaihissalam, ahabbul amrad ilayya al-humma. Sakit yang paling saya sukai adalah sakit demam, sakit panas. Kenapa? Karena ianya jatuh dari ujung rambut ke ujung kaki, panas semuanya kan. Itu karena Allah Subhanahu wa taala hendak menghapuskan dosa dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita sedang dikasih sakit, kalau kita sedang dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah apapun, kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, jadikanlah sakitku ini penghapus atas dosa-dosaku. Jadikan sakitku ini penghapus atas dosa-dosaku. Sakitnya berupa ujiannya bukan berupa sakit nih misalnya. Apa ujiannya? Ujiannya difitnah orang. Ujiannya dijelek-jelekan orang, misalnya. Ujiannya dianggap buruk orang. Sini saya tanya, kamu sakit hati ketika dijelek-jelekan orang? Iya, sakit hati saya. Sebenarnya kamu jelek tak? Jelek. Iya sih. Kalau sebenarnya jelek kan berarti nggak harus sakit hati ya. Nah, ini kalau ada orang fitnah kita atau mengucap sesuatu hal yang buruk pada kita, tinggal lihat aja kita. Tinggal lihat aja, itu cuma masalah sudut pandang sebenarnya teman-teman sekalian. Karenanya ada seorang ulama ini ya, ulama terkemuka. Ketika itu ada orang yang berkata kepadanya suatu yang buruk. Kalau tak silap namanya Dhunnun al-Misri, kalau tak silap. Maafkan kalau ada saya salah sebut nama. Dia satu hari dibilang sama orang, dasar anjing. Beliau tersenyum. Kemudian menjabat tangan orang tersebut, terima kasih atas pujian indahmu. Orangnya, siapa yang puji? Saya tadi sedang kata-katain kamu. Saya tadi sedang mencelamu. Dia bilang, oh saya mendengarnya secara pujian. Kenapa bisa begitu? Dia bilang, saya berharap saya dapat menjadi seperti anjing bagi Tuhan saya, setara anjing bagi pemiliknya, gitu ya. Saya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kepada Allah seperti anjing kepada pemiliknya. Anjing itu kan binatang yang paling disayangin oleh pemiliknya. Disayang luar biasa. Kenapa? Karena dia nurut. Karena dia patuh. Mohon maaf teman-teman sekalian, anjing itu padahal tidak boleh diambil dagingnya untuk disembelih, tidak bisa diambil susunya, haram semuanya kan. Akan tapi orang banyak pelihara anjing, tentu saja non muslim ya. Kenapa? Karena mereka melihat anjing ini binatang yang taat dan mampu menyenangkan, mampu membahagiakan, mampu memberi kesenangan bagi robnya, bagi majikannya, bagi tuannya. Dia bilang, saya berharap dapat menjadi seperti anjing tersebut bagi orang itu. Jadi teman-teman sedikit sekalian, kalau ada orang berkata hal-hal yang tidak baik tentangmu, jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan. Engkau tidak akan dihisab Allah atas apa yang engkau dengar tentang orang lain. Maksudnya kita tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa orang-orang tuduh kamu begitu? Kenapa orang-orang katain kamu begitu? Nggak akan dihisab. Kita hanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita ucapkan, bukan atas apa yang orang ucapkan. Kan begitu ya? Maka teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kita sedang disampaikan buruk tentang orang lain, itu juga merupakan cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dan itu cara yang paling instan sebenarnya kalau aja kita tahu. Cara yang paling cepat sebenarnya kalau saja kita paham. Allah Subhanahu wa taala tuh kalau mau bersihin seseorang, dijadikannya orang-orang lain berbicara buruk tentangnya. Sampai ada seorang perempuan, hidupnya biasa-biasa aja. Waktu hidup di dunia amal ibadahnya biasa-biasa aja. Dia meninggal di usia 40-an, 50-an tahun dia meninggal. Selang berapa lama salah satu temennya, salah satu sahabatnya, mimpi dia dalam kubur nikmat sekali. Ditanya sama sahabatnya tersebut, kamu dalam kubur diberi kenikmatan seperti ini, kenapa nih? Ibadah apa yang sudah kamu buat? Dia bilang, tak ada ibadah apa-apa yang saya buat yang membuat Allah ridho pada saya. Saya hanya biasa aja. Alhamdulillah.
kerjakan perintah Allah, jauhi larangannya. Yang wajib-wajib aja dia bilang, yang saya kerjain. Selebihnya tak ada ibadah-ibadah sunnah yang banyak-banyak yang saya buat sehingga membuat Allah berikan segala kebaikan buat saya di kubur saya. Tapi sekarang kamu dalam kubur nikmat seperti ini, kenapa? Dia bilang, karena sampaikan ya salam saya kepada fulana, 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 fulana. Sampaikan kepada mereka ucapan terima kasih saya yang sebanyak-banyaknya sepanjang hidup. Mereka kerjaannya membicarakan aib saya. Alhamdulillah saya di kubur ini mendapatkan balasan atas kebaikan-kebaikan, pahala kebaikan mereka dipindahkan ke dalam catatan amal ibadah saya. Dengar tak? Faham tak? Sehingga sekalian, jadi kalau ada orang sedang membicarakan buruk tentang kita tuh, itu mereka sedang mentransfer pahala kebaikannya kepada kita. Sehingga bisa jadi nanti dalam kuburmu kau mendapatkan pahala bukan dari apa yang kau kerjakan, akan tetapi dari apa yang orang lain kerjakan disebabkan karena mereka berbicara buruk tentangmu. Jadi kalau di saat kita didolimi orang gitu ya, ada bahkan saudara kita misalnya mau ambil jatah warisan kita misalnya, jangan risau. Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Ikhlaskan aja, nanti di hari akhirat Allah akan ambil dari pahala kebaikan mereka, diletakkannya di dalam catatan amal ibadahmu. Hari itu mereka akan menyesal, ya Allah, coba waktu di dunia saya tak ambil jatah warisan dia tuh. Katanya dia, kata kitanya alhamdulillah waktu di dunia jatah warisan saya tidak diberikan, didolimin sama dia sehingga diberikannya saat sekarang gitu. Semua keburukan orang lain pada dasarnya adalah kebaikan-kebaikan bagi kita. Makanya orang yang paham ini, mereka menjadi sahib akhlakul karimah, menjadi pemilik akhlak yang terpuji. Sedikit sekalian, ada Ibrahim ibn Adham alaihi ridwanullah. Beliau seorang ulama terkemuka, beliau seorang ahli sufi yang luar biasa. Dia tidak pernah suka menjadi terkenal. Tiap kali ada orang kenali dia sebagai seorang soleh, seorang baik, pindah. Misalnya udah dikenal di Singapura, dipindah ke Johor. Habis dikenal di Johor misalnya dipindah ke Jakarta. Gitu ya, terus aja gitu. Tiap kali dikenal di satu daerah dia pindah, pergi gitu. Akan tetapi tetap aja namanya orang soleh, orang baik, tetap aja gitu. Satu hari beliau karena tidak punya uang untuk nafkah hari-harinya, dia kemudian mendaftar atau melamar bekerja, minta pekerjaan pada seorang kaya raya. Dia tak tahu bahwa itu adalah Ibrahim bin Adham. Ismu ma'ruf, namanya terkenal tapi orangnya itu tak terkenal. Mukanya orang tak ada yang kenal. Dia pun berpakaian seperti mana orang biasa aja gitu. Dia pun kemudian diberi pekerjaan menjaga kebun anggur milik orang tersebut. Kebun kurma, milik orang tersebut. Tengah dia menjaga kebun kurma, dia pun senang pekerjaan itu karena dia biarin aja kebun kurmanya, beliaunya sendiri sholat biasanya. Kecuali hari-hari yang dia waktu-waktu yang dia perlu siram, selebihnya kemudian dia sholat, begitu aja. Akhirnya kemudian satu hari datang seorang askar, seorang polisi. Dia bilang, Pak Cik, mari Pak Cik. Dia datang kemudian, Pak Cik, ambilkan buat saya kurmanya Pak. Tuh yang sebelah situ sepertinya sudah mulai masak, mulai matang. Ambilkan buat saya. Mohon maaf Pak, Bapak siapa Pak? Dia bilang, saya polisi di sini, saya askar, saya pemimpin di sini. Ayo kasih aja. Saya tak boleh kan Pak, ini kan punyanya Fulan bin Fulan. Bapak kan bukan pemiliknya, jadi saya disuruh jaga kebun kurmanya, saya nggak maulah kasih sama Bapak. Ayo cepetan beri kepada saya. Saya tak mau Pak, pokoknya saya mah nggak mau kasih. Saya berusaha buat jalanin amanat, saya disuruh buat jagain kebun kurma, saya mau jaga. Kamu nih kebanyakan bicara, ayo cepetan ambilkan. Saya tak mau Pak, pokoknya saya tak mau ambilkan buat Bapak. Pak, ditampar. Tampar mah nggak apa-apa Pak, ini kepala berapa banyak maksiatnya.
Akhirnya kemudian dia bilang, memang dasar tak tahu diri, Pak. Tampar lagi yang sebelah kiri. Wah, apalagi Pak sebelah kiri. Sebelah kiri lebih banyak lagi dosanya pada sebelah kanan. Akhirnya karena dia putus asa, orang ini Ibrahim bin Adham tak mau juga bagi kepada dia nih kurmanya. Akhirnya dia jalan aja. Begitu dia jalan, dapat beberapa langkah, beberapa meter, ada yang bilang sama dia, kamu tadi pukul orang itu tak tahu diri. Dia bilang, kamu tahu tak siapa dia? Ya, itulah penjaga kurma yang tidak tahu diri. Dia bilang, itu Ibrahim bin Adham. Wah, soalnya terkenal namanya sebagai orang yang mustajab doanya. Dia takut kalau kemudian dikutuk jadi katak. Siapa yang bisa balikin? Yang dia takut urusan dunia ya, urusan akhirat. Kalau dia takut urusan akhirat, tak akan pernah pukul orang dan tak akan pernah juga minta kurma yang bukan punya dia kan. Dia pun kemudian datang pada Ibrahim bin Adham. Dia berusaha untuk cium tangan Ibrahim bin Adham sambil berkata, maafkan saya, saya tak tahu kalau kau adalah Ibrahim bin Adham. Kata Ibrahim bin Adham, tak payah begitu Pak, saya udah maafkan Bapak dari sebelum tangan Bapak terlepas dari pipi saya. Kok bisa begitu? Iya, karena gara-gara Bapak menampar saya tuh, saya jadi berpahala di sisi Allah. Karena Bapak menampar saya jadi berpahala di sisi Allah. Karena Bapak menampar wajah saya layak mendapatkan surganya Allah. Saya malah justru kesian sama Bapak. Udahlah Bapak buang tenaga buat gampar saya. Bapak pun juga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berdoa, ya Allah, dia telah menyebabkan saya berpahala. Jangan jadikan saya penyebab dia berdosa. Ampunkan dosa-dosa dia ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Luar biasa ya. Para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman saudaraku sekalian. Kenapa? Karena mereka paham apapun saja bentuk ujian yang datang dalam kehidupan kita, apapun aja bentuk musibah yang datang dalam kehidupan kita, baik yang dari Allah secara langsung, misalnya harta yang terbakar, ataukah diberi sakit misalnya, ataupun yang melewati hamba-hambanya berupa ditinggalkan oleh orang yang kita cinta misalnya, ataukah dengan disakiti, maksudnya dikatain buruk dari orang lain, atau dengan ada orang yang menzalimi kita. Semua dari jenis keburukan-keburukan tersebut itu semuanya adalah merupakan sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosamu dan meninggikan derajatmu di mata Allah. Oke, udah siap menjalani musibah? Sahabatku sekalian, saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu hal pertama. Musibah itu mengampuni dosa. Dan siapa di antara kita yang tak punya dosa? Sehingga kemudian ketika datang musibah, ya Allah, dosa apa saya ini? Itu rasa macam tak ada dosa aja ya. Padahal kalau Allah mau sebutkan banyak sekali. Jangan tanyalah sama Allah. Banyak aja dosanya ya Allah. Maka ketika kemudian, ya alhamdulillah, ketika kita kemudian sedang datang musibah dalam kehidupan kita bilang, ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal, jadikan ini semua sebagai penghapus atas dosa-dosaku, insya Allah.